Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebetulan dunia perjumpaan kita, perpisahan kita telah Allah tuliskan. Dialah Allah Ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Ya. Hanya Allah yang mampu menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara inilah yang harus kita ulang-ulang terus, melibatkan Allah dalam setiap suasana dan keadaan, dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan, dalam setiap tulisan. Ya, mesti ada Allah. Malam ini habis maghrib kita tidak berjumpa, namun dijumpakan oleh Allah. Sebentar lagi insya Allah kalau panjang umur sampai isya nanti habis majelis kita akan dipisahkan oleh Allah, bukan berpisah. Kita tidak duduk namun didudukkan oleh Allah. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati namun dimatikan oleh Allah. Seluruh dunia hadirin sekalian mau bunuh kita tak akan mampu kepada Allah. Jadi nggak usah takut. Takut mati, nggak takut mati. Yang mematikan siapa? Allah. Seluruh dunia mau selamatkan kita tidak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Makanya orang mukmin dengan orang-orang musyrik itu mudah membedakan mereka. Dari mana? Dari cara mereka berbicara. Orang-orang musyrik tak pandai menyebut nama Allah. Paling top dia bilang Tuhan. Oh, tergantung yang di atas kan. Kalau orang beriman katakan tergantung Allah, bukan dari atas. Bukan dari sononya tapi dari Allah. La ilaha illallah. Nah, maka kita perlu melatih hadirin sekalian lisan kita. Hari ini kita sudah terbiasa berjanji tanpa ada mengucapkan insyaallah. Ini kesyirikan, ini bahaya. Besok ada pengajian ya, kita ketemu di sana. On time ya, habis maghrib. Aku tunggu di sana. Nggak ada insyaalahnya. See you. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, maka malam ini mudah-mudahan menjadi asbab hidayah bagi kita untuk bisa merubah cara kita berbicara. Karena syarat Allah Ta'ala akan memperbaiki diri kita, maka Allah perintahkan dalam Al-Quran Al-Karim, yuslih lakum a'malakum. Itu syaratnya apa? Wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Perkataan yang benar itu apa? Seluruh ulama ahli tafsir menulis dalam kitab-kitab mereka adalah la ilaha illallah. Kalau kita ucapkan perkataan ini, apa janji Allah? Yuslih lakum a'malakum. Jadi sebelum kita memperbaiki hati kita, sebelum kita memperbaiki kehidupan kita, yang pertama-tama yang harus kita perbaiki adalah lisan kita. Ya, kalau memuji anak, memuji istri, memuji suami, katakanlah Masya Allah. Ya Pak ya. Yang mudah-mudahan ini boleh maju ke depan dikit. Yang tua-tua silakan bersandar Pak. Ayo. Ini yang mudah-mudahan ini harus dari depan ilmunya baru masuk. Ayo. Ayo. Ini adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, perkara iman. Ya Pak. Perkara memperbaiki lisan, dan Nabi ajarkan kita dalam satu hadis, jaddidu imanakum, kata Nabi, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara memperbarui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah.
Ayo Pak, mana suaranya? Semangat dikit Pak. La ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berapa banyak? Dzikran katsiran, sebanyak-banyaknya. Sampai orang menyangka kita gila. Ada satu hadis. Gila Pak. Oh, saya sudah banyak tapi belum dibilang gila, mungkin orang gak lihat. Jadi ulama di tafsir menjelaskan zikirkan kalimat akhirul min qauli la ilaha illallah, maknanya zikirkan kalau sendirian, kalau ada orang dakwahkan. Kita di pasar Pak, setelah kita transaksi, sebelum berpisah ingatkan itu yang berdagang, yang memberi rezeki ini Allah, bukan toko. Nanti kalau azan berkumandang, tinggalkan tokomu pergi ke masjid. Itu dakwah kita kepada para pedagang. Kalau kita berdagang, ingatkan customer kita, ingatkan supplier kita, ingatkan employer kita bahwasanya yang memberi rezeki kalian adalah Allah. Kalau Bapak dokter, ingatkan semua pasien yang datang yang menyembuhkan Allah, bukan aku. Bukan obat yang menyembuhkan, tapi siapa? Allah. Jadi tugas kita nih hadirin sekalian adalah memperkenalkan Allah ke setiap manusia yang kita jumpai, di mana saja, kapan saja, siapa saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Nah, itu tugas kita. Nabi dulu yang kerja ini nabi-nabi saja Pak. Yang buat kerja ini nabi-nabi saja. Tapi nabi sudah tidak ada. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya baginda Rasulullah SAW. Tapi kerja nubuah, kerja kenabian akan tetap ada sampai hari kiamat. Dakwah ini bukan profesi Pak, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Profesi saya apa? Seniman. Bapak kalau undang saya untuk bernyanyi, untuk konser, oh ada manajemen urus tadi. Ya siap, ya datang-datang aja. Sebelum berangkat 50% DP masuk tuh kan. Transfer dulu. Nah itu profesi, profesional. Tapi kalau dakwah bukan profesi. Dakwah ini bukan sarana mencari nafkah. Dakwah ini tanggung jawab kita sebagai umat Rasulullah SAW. Sampaikan walaupun satu ayat. Nah, jadi tadi ada orang tegur, kamu berdakwah ceramah-ceramah harus jago dulu bahasa Arab, harus hafal Al-Quran. Ayat itu dari mana peraturan itu datang? Nggak ada peraturan. Sayyidina Abu Bakar adalah hari ini masuk Islam, esok hari langsung mengajak 9 orang masuk Islam. Coba kita beberapa orang kita Islamkan. Gara-gara menunggu pintar dulu Pak. Gara-gara salah paham tentang dakwah ini. Oh saya kan belum amal, saya belum pintar, saya belum hafal Quran, saya belum bisa bahasa Arab, maka saya ngapain dakwah-dakwah. Wah dakwah itu bukan hanya ceramah. Ya Pak, ceramah ini cuma gerak lidah, dakwah itu gerak tubuh, gerak kaki. Dan semua aspek kehidupan kita hadirin mulia adalah dakwah kalau diniatkan untuk mengajak orang kepada Allah. Makanya ayat yang saya baca di depan tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang qaulannya? Nah, itu kalau kita pelajari itu, saya sering ngaji di ulama-ulama ahli tafsir. Qaulan itu maknanya dinan, bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa tulisan. Jadi orang bisu pun tidak bisa ngomong, bisa dakwah. Saya nggak ada apa. Nah, Rasulullah SAW berdakwah kepada Bilal apa pakai ayat, pakai hadis? Tidak. Nabi cuma buka jubah gamisnya. Nabi bantu si Nabi Bilal menyisir gandum. Kayak sekarang nih, orang lagi panen, lagi nyabit padinya di sawahnya. Bapak lewat bantu dia. Dia dakwah, bisa dapat hidayah itu orang. Nah, di dakwah tuh tak selalu harus bicara dalil. Ustaz Fadlan Ramadan pergi ke pedalaman Papua, bawa sabun mandi, ya. Kalau undang saya cerita pengalaman. Bawa sampo sabun mandi. Satu waktu 3.200 orang bersyahadat, 12 suku bersyahadat. Tidak ada satu alif bata pun diajarkan. Ada ngajarin mandi secara Islami, mandi yang benar. Jadi sekarang kita coba apa yang harus kita buat. Jadi tidak ada alasan kita tidak mengajak orang kepada Allah. Dan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadirin mulia adalah dakwah yang sangat cerdas. Judul kita ini cahaya datang kegelapan sirna. Nabi tidak mencaci maki kegelapan, tapi Nabi datang membawa cahaya sirajul munira ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Saya mengenal Islam Bapak, mungkin ayah anda sebagian belum ada kenal siapa nih dari Sulaiman nih. Yang jarang nonton TV, jarang di sosial media mungkin nggak tahu siapa orangnya. Tapi anak-anak muda rata-rata tahu. Saya mengenal Islam bukan di madrasah, bukan di Makkah Madinah, tapi saya kenal Islam di kafe, di diskotek di Bali. Saya dulu pemain band metal, rockstar, rambut gondrong panjang, jauh dari agama, tinggal di Bali, tak dengar azan, tak ke masjid, hari-hari maksiat. Datang orang-orang dakwah.
ke kafe, orang-orang jamaah tabligh datang, bolak-balik dia datang tadi undang, pergi tadi antar, diusir, datang lagi, datang dengan duit sendiri, harta sendiri, di rumahnya dia dicaci maki, di tempat datang dia diusir, tapi tetap datang. Orang Islam pun benci sama mereka, aku bingung juga saya, Pak. Ini orang nggak ganggu, nggak datang, karena ditolak di masjid-masjid. Tapi mereka lah yang ceritanya mengangkat saya dari tempat-tempat maksiat masuk ke dalam masjid. Baru saya mengerti ternyata dakwah Nabi itu seperti itu. Mendatangi bukan didatangi, bukan didatangkan, mengajak bukan diajak, mengundang bukan diundang, membeli agama Allah bukan menjual agama Allah. Paham ya? Mengorbankan harta dan diri untuk menjumpai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan remehkan satu orang. Oh itu kan satu orang aja, orang Islam di sana, manusia di sana, di pulau itu. Apa kita datangi? Ingat, di balik satu biji mangga, di sana tersimpan berjuta-juta mangga. Kita nggak tahu, kita aja satu orang tiba-tiba dia masuk Islam gara-gara kita, terus kita mati, pahala dia semua mengalir ke kita. Tahu-tahu Allah beri dia hidayah jadi ulama besar, dia pergi ke Amerika, Islam 1.000 orang, dia pergi ke Eropa, satu pulau di satu kota diislamkan, bisa saja. Gara-gara satu orang muncul berjuta-juta orang yang dapat hidayah Islam, bisa saja. Maka jangan pernah meremehkan hadirin mulia. Setiap orang kita jumpai, ajak mereka kepada Allah. Nah itu misi saya, Pak. Semua kita harus jadi mufti, Pak. Nggak semua kita harus jadi ulama, nggak semua kita harus jadi hafiz Quran, tapi semua kita wajib menjadi dai. Ya, Pak. Dai itu mengajak, bukan mengajar. Harus dipahami, Pak. Ayo, bisa ngomong ayo nggak, Pak? Coba semuanya ayo. Ayo. Itu dakwah. Menantu dibangunin, ayo masjid. Tetangga sebelum ke masjid kita pintunya, maghrib, ayo. Itu dakwah. Berarti sudah kita buat ini belum, Pak? Nah, ini persoalan. Itu 40 rumah kiri kanan depan belakang, itu orang yang pertama dihadapkan dengan kita di yaumul mahsyar, akan menuntut kita nanti semua. Ya Rabb, itu tetangga aku bolak-balik ke masjid sekalipun aku nggak pernah diajak, nggak pernah aku didatangi. Ya. Bahkan kalau aku datang dimarahin dia di masjid, bukannya disayang-sayang. Maka hadirin rahmati Allah Ta'ala, dakwah Nabi itu bicara obat, bukan bicara penyakit. Dakwah Nabi itu menyalakan cahaya, bukan mencaci maki kegelapan. Kalau di tempatnya tidak nur, cahaya, kegelapan, di sana aneh-aneh macam-macam yang ada di sana. Ada kelelawar di sana, ada orang maling bersembunyi di sana, ada orang maksiat pacaran di tempat-tempat gelap. Coba, ada hantu kuntilanak di sana, macam-macam, takut orang lewat tempat gelap. Oh, kalau kita caci maki kegelapan, orang tadi akan terus mencari tempat yang lebih gelap untuk bersembunyi. Tapi kalau kita datang ke sana, nyalakan lampu, kabur semua itu kelelawar, maling-maling lari semua, hantu perahu pun hilang semua. Ya, maka dakwah Nabi SAW hadirin mulia, azasnya adalah amar ma'ruf. Jangan didapatkan nahi mungkar, Pak. Amar ma'ruf dulu. Nahi mungkar ini nggak sah hukumnya kalau ada amar ma'ruf. Salat itu nggak sah hukumnya kalau tidak ada wudhu. Jihad itu nggak sah hukumnya kalau nggak ada dakwah. Jadi kita aja dulu. Tahu dilarang, dihalang kita, diperangi kita, baru kita boleh menggunakan teori yang kedua tadi. Jadi hadirin rahmat itu terpaksa. Dakwah Nabi tidak bicara syirik, namun Nabi bicara tauhid. Nabi tidak bicara bid'ah, tapi Nabi bicara sunnah. Sunnah datang, bid'ah hilang. Hari ini kan sedikit bid'ah, bid'ah. Sudah saya kasih tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan hidayah bercurah-curah, orang lari dari masjid. Orang takut ketemu orang-orang dakwah, karena setiap ketemu marah-marah terus. Dakwah itu menyentuh hati manusia. Nabi tidak bicara fahsya wa munkar. Di sini banyak maksiat umpama nih, banyak kemaksiatan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, cukuplah kebatilan dihentikan dengan tidak membicarakannya. Ajak orang salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau mereka semua sudah jadi ahli masjid, berhenti dia mabuk, berhenti dia judi, berhenti dia berzina. Hari ini kita bicara maksiat, akhirnya maksiat tersebar, orang nggak tahu jadi tahu. Ya, ada cerita lucu cerita. Satu ketika ada beberapa orang perempuan nakal datang ke tempat kiai, ke pesantren. Wangi parfumnya, pakainya seksi dan hanya menor. Pagi-pagi diketuk pintunya rumah kiai. Assalamualaikum,
keluar pakai kaget. Ada beberapa perempuan cantik datang ke tempat dia, pakaiannya pun tak wajar. Kata Pak Kiai, astagfirullahaladzim, ada apa dia ini? Ada apa perlu? Pak Kiai, kami datang mau silaturahmi, mau kasih bikisan. Saya kira ucapin terima kasih. Terima kasih apa kata Pak Kiai? Kemarin malam omset naik 3 kali lipat. Tamu datang ramai banget di tempat kami, di komplek dia. Lah kata Pak Kiai, urusan dengan saya apa? Kenapa kamu terima kasih sama saya? Maaf Pak Kiai, ada beberapa orang customer baru itu, langganan baru, tamu-tamu baru bilang mereka tahu dari Pak Kiai. Kami tanya, Bapak tahu kami di sini itu dari mana? Pak Kiai yang kasih tahu. Fitnah itu. Tunggu dulu Pak Kiai, kami kan dikasih tahu. Coba ingat-ingat dulu Pak Kiai. Astagfirullah, ternyata benar waktu khutbah Jumat Pak Kiai dengan begitu bersemangatnya berkhutbah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ternyata di kota kita ini ada tempat pelacuran terselubung. Dan sumber yang sangat dipercaya, dikasih tahu alamatnya Pak. Di jalan sana ada bangunan warna surat. Jangan dekat-dekat ke sana hadirin sekalian. Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Bahaya. Jamaah sekarang Pak nggak bisa digitu-gitu Pak. Dia kalau nggak salah nggak percaya. Katanya Pak, taruh dulu kita benar ya ini katanya. Yang fitnah gini. Akhirnya semua jamaah Jumat datang ke sana malam itu. Awalnya nggak tahu, gara-gara dibicarakan jadi tahu. Maka hadirin yang mulia, cukuplah kebatilan dihentikan dengan tidak membicarakannya. Bicarakan kebaikan, ya. Bicarakan tauhid, syirik hilang. Bicara sunnah, bid'ah hilang. Bicara sholat, fahsyah munkar hilang. Bicara ilmu, kejahilan hilang. Bicara zikir, ghaflah lalai hilang. Bicara akhlak, kesombongan hilang. Bicara ikhlas, riya hilang. Bicara cinta akhirat, cinta dunia hilang. Itulah dakwah Nabi Pak. Cahaya datang, kegelapan siapa? Nah, ini harus kita pahami. Dalam ini aktivis dakwah pun kadang-kadang saya lihat banyak teman-teman anak-anak musik, anak-anak band, ada yang profesinya bahkan notabene haram. Bertanya kepada satu orang ulama, kadang-kadang jawabannya nggak hikmah. Hati-hati Pak, antum yang ulama nih, yang ustaz-ustaz ya, karena nanti di akhir Allah akan perlihatkan siapa orang yang dapat hidayah gara-gara kita dan siapa orang yang murtad gara-gara kita. Dai ini harus pandai Pak. Dai ini harus tahu kapan harus tersenyum, kapan harus diam, kapan harus nampar orang. Ada waktunya Pak. Jadi dakwah Nabi itu ternyata bukan dengan kelembutan, tapi dakwah Nabi selesai itu dengan hikmah. Kalau kata Nabi itu dakwah dengan lembut, jangan. Dakwah Nabi itu dengan hikmah. Nabi itu pernah berkali-kali mengasah pedang mengirim pasukan untuk perang. Ya. Jadi ada waktunya marah, ada waktunya marah kita nggak marah Pak. Nah kita keledai kata Nabi. Jadi Islam ini sempurna memang mengajarkan. Ya. Nah jadi dakwah Nabi SAW hadirin mulia, dia tahu, Nabi tahu menceritakan haramnya khamar sama orang yang suka mabuk, lagi mabuk itu kebodohan. 13 tahun di Makkah Nabi nggak usik lebih sahabat Pak. Nabi itu berdakwah di kalangan orang-orang kafir Quraisy yang hobinya minum khamar. Kalau di awal-awal dakwah Nabi langsung katakan haram nggak ada yang masuk Islam. Tapi Nabi cuma datang kepada mereka mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sahabatku, qul la ilaha illallah. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, kalian selamat. Akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Khamar itu diharapkan di Madinah. Bayangkan Pak, Nabi berhadapan dengan orang-orang yang kadang-kadang lagi mabuk, tapi Nabi sabar. Karena Nabi tahu betul menceritakan haramnya khamar sama orang lagi mabuk itu adalah sebuah kebodohan. Bertahap-tahap prosesnya. Naik dulu perintah sholat, jemput perintah sholat, jemput dulu perintah sholat hadirin sekalian ke Sidratul Muntaha, kemudian turun ayat jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Itu dah. Ada teman saya kerja di bank konvensional, dia direktur bank. Ini kisah nyata di Bandung.
ikut satu kajian membahas tentang riba. Kita semua sepakat dosa riba itu dosa yang sangat besar, berperang dengan Allah, berzina dengan ibu kandung sendiri sebagainya. Itu sahih, betul. Tapi ketika satu orang tadi bertanya kepada Ustadz tadi, Ustadz bagaimana saya begini keadaan saya begini, istri belum siap. Kamu berhenti sekarang. Boleh kalau mau mati hari ini? Oh gitu Ustadz. Besok langsung resign. Dia bilang sama istrinya, Dek, kita harus hijrah secara kafah. Kita jualan kue aja, jualan kue, nggak mau kerja bang lagi, biar mati kelaparan nggak apa-apa, asalnya makan riba. Ustadznya bilang gitu, berperang dengan Allah. Subhanallah, hadirin sekalian, kata istrinya, apa nggak sebentar nanti dulu bang, cari dulu alih profesi, kita ganti dulu, dapat kerjaan baru berhenti. Oh enggak, sekarang kata Ustadz harus sekarang, nanti kalau mati nanti orang gimana? Akhirnya Pak, gara-gara jawaban yang tidak hikmah dari Ustadz tadi, pakai jualan kue lah dia, namanya orang karyawan bank, direktur bank, tiba-tiba jadi bisnis kue kan bukan pengalaman, bukan ahli di sana, bangkrut. 1 tahun habis tabungan mereka, 1 tahun, akhirnya istri nggak kuat hidup miskin, istrinya pergi sama laki-laki lain, sekali masuk rumah sakit jiwa gila. Hati-hati juga dakwah ini Pak, menyampaikan kalau kita mampu berfatwa, tinggalkan, kita harus punya solusi memberikan pekerjaan yang lebih baik dari itu. Itu hikmah. Bapak kerja di bank gaji berapa? 10 juta. Baik, Bapak tinggalkan 10 juta sekarang, saya kerja sama saya gaji 20 juta, oke? Halal. Nah, itu baru hikmah. Ibu-ibu lihat teman-teman nggak pakai jilbab, jangan katakan, kamu baca di Al-Quran, Al-Ahzab 59, baca. Masa nggak paham, udah tua nggak paham, dan itu dakwah apa marah-marah? Itu marah-marahin orang namanya. Kalau orang yang hikmah itu, dia pergi ke toko pakaian muslim, dia beli jilbab yang paling bagus, yang paling mahal, kemudian dia datang ke rumah orang tadi, kamu pasti lebih cantik pakai ini. Nah, itu dakwah. Nabi SAW tidak pernah merampas kesenangan sahabat, tapi Nabi mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Itulah agama. Pak, jadi kadang-kadang kita marahin anak kita nggak tahu solusinya apa. Ya. Nabi SAW tidak pernah merampas kesenangan sahabat, tapi Nabi SAW mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Itulah agama. Dakwah. Hati-hati. Yang disampaikan benar Pak, timingnya salah. Menceritakan nikmatnya pernikahan kepada anak kecil itu sebuah kebodohan Pak. Itu bukan sebuah, meskipun hadis pernikahan ini sahih, betul nggak Ustaz? Anak, kita kalau ngeliat, dek, duduk sini sayang. Apa nikah itu sunnah? Oh, tak ngerti anak kecil dikasih es krim, kasih mainan, cerita anak-anak mereka. Ini yang banyak tadi pahami hadirin mulia. Jadi pahami sama pekerjaanku. Bukan orang dakwah tentu dia pengalaman dalam dakwah, tapi banyak kadang-kadang orang yang hanya ahli di mimbar. Dia tahu hukum hakam, tapi dia tidak tahu cara berdakwah. Untuk menyampaikan ilmu ini ternyata perlu ilmu juga. Pak, saya Pak tiap tahun tuh keliling dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, naik gunung turun gunung, tulis pakai ke luar negeri, kemana-mana, ke pulau-pulau, pakai biaya sendiri, tidak ada obligasi, datang jumpa, menghadapi orang kaya gimana caranya, menghadapi orang miskin gimana caranya, menghadapi polisi gimana caranya, menghadapi tentara gimana caranya, menghadapi anak pang gimana caranya, menghadapi preman gimana caranya. Wah, macam tidak bisa satu cara dakwah itu. Nabi SAW ketika berdakwah kepada orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu beda caranya. Pernah Nabi SAW berdakwah kepada satu orang sahabat, orang Badui, ilmu kurang, iman kurang, iman lemah, ilmu lemah. Dia baru masuk Islam, tiba-tiba dia pergi ke Masjid Nabawi dan dia buang air kecil di pojok Masjid Nabawi. Karena saking sederhananya Masjid Nabi SAW, dia tidak tahu mana batasan masjid, mana yang toilet. Itu Badui datang ke pojok masjid dan kencing di pojok masjid. Berapa orang sahabat marah dan menghunus pedangnya untuk kejar tuh Badui. Nabi tahan sahabat tadi, biarkan dia selesai. Cerdas Nabi. Kenapa Nabi suruh biarkan selesai buang air kecil? Karena Nabi tahu persis kalau orang kencing dikejar bahaya Pak. Coba orang lagi kencing dikejar Pak, mana itu najis ya Pak? Nah, untuk mengecilkan areal najis, maka Nabi biarkan dia selesai. Setelah dia selesai, sahabat yang mau marah tadi disuruh ngambil air, suruh bersihkan najisnya.
Dan Nabi datangi dia, lain kali kamu jangan buang air kecil di sini, ini masjid. Dan Badui tadi langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain gak usah. Itu buktinya dia itu kurang cerdas orangnya, Pak. Tapi sahabat Nabi selesai. Ilmunya kurang, imannya lemah. Ketika Nabi menghadapi orang yang ilmunya kuat, dia tahu halal haram, tapi iman lemah, lain lagi caranya. Seorang sahabat datang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bisik-bisik, boleh nggak aku minta izin? Izin apa? Izin karena aku berzina, ya. Sahabat gulu-gulu minta. Nabi ajak dia berpikir, bagaimana kalau orang berzina dengan ibu, dengan istri, dengan anak perempuan, dengan saudara perempuan? Oh, nggak ada lah, ya Rasulullah. Orang juga nggak mau ibunya dizinai, nggak mau anaknya dizinai, loh. Gak mau saudaraku di sini. Terus itu Nabi pegang dadanya, Nabi doa, ya Allah, bersihkanlah hati saudaraku ini dari zina. Setelah hari itu tidak ada perkara yang dia benci melebihi zina. Ketika Nabi SAW menghadapi orang yang ilmunya kurang, iman kuat, lain lagi caranya. Saat orang sahabat dulu di depan Nabi pakai cincin emas, dia pakai cincin emas, dia nggak tahu haramnya emas bagi laki-laki. Belum dapat dia kajian itu, ilmu itu. Nah dulu depan Nabi langsung cabut itu cincin emasnya, Nabi lempar, Nabi buang. Selesai Nabi ta'lim, sahabatnya katakan, ambil lagi cincin itu, berikan kepada istrimu. Dia bilang, wallahi demi Allah, aku tidak akan mengambil segala sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah SAW. Itu dakwah Nabi, Pak. Tak sama cara dakwah Nabi. Dia bilang, ini orang ini nggak mungkin diceramahin, dibantu dan mengisar gandum dapat hidayah.